seperti ini, masuk, terus ditarik, terus kita masukkan ininya. Nah, ETT-nya masuk ini. Jika udah masuk, ini ditarik. Ininya yang ini kawat nih. Ini kawat. Kawat ini hanya untuk membantu biar tidak bengkok. Ya. Nah, ini barulah kalau udah masuk ya, ditarik, barulah dikasih balon. Makanya dia enggak bergerak-gerak. Kalau isi bengkak Bu gimana? Nah, kalau isi benar. Kalau pasien yang edema, misalnya faring, mencegah agar lidah itu tidak jatuh. Ya, lidah yang belakang tidak jatuh. Kan kalau pasien yang tidak sadar, kalau dia koma, bunyinya ngorok itu artinya tuh kan snoring bunyinya tuh. Snoring artinya tuh pangkal lidahnya tuh jatuh ke bawah. Ya, jadi kita kasih OPA. OPA ini caranya adalah diukur dari ujung telinga sampai ke bibir. Itu ngukurnya dari sini. Nah, ini yang pas ya. Jadi cara ngukurnya adalah dari sini ke sini. Ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Dia harus pas. Karena kalau tidak pas, tidak sesuai ukuran, dia bukannya membuka jalan napas, malahan menyumbat. Ya. Oh, enggak ada yang cukup. Enggak ada yang cukup ya. Iya, mau di sini. Mulainya dari ini, dia boleh mau di sini ini gitu ya. Mau ini ya silakan. Ya, yang pastinya ngukur OPA itu adalah dari bawah daun telinga ke ujung bibir. Ya. Ini yang pas. Nah, pas ya. Nih. Oke. Terus cara masukkannya ini terbalik dulu. Ya. Masukkan cross finger, terus masuk, terbalik sampailah dia di palatum atau langit-langit, kita putar. Putar, baru didorong ke dalam. Ya. Kalau pasien sadar, boleh nggak pasang OPA? Tidak boleh. Ya. Kalau pasiennya sadar, kita pasang NPA. Ini dia nasofaringeal airway. Jadi dia masuknya lewat hidung. Ya, dia lewat hidung. Nah, lewat hidung caranya disekur dari bawah telinga ke hidung. Dari sini ke sini ngukurnya karena kita masangnya ke hidung. Itu. Ya, kasih gel kayak pasang NGT. Ya, kayak pasang NGT, kasih gel. Terus sisi yang lancip ini di tepi, bukan di tengah. Ya, nih. Jadi gini maksudnya. Kalau kita pasangnya dari Yes, samping. Ini posisinya rata-rata dia dari samping. Kenapa? Dia mengikuti anatomi hidung. Ya, kalau ini kan naik ke atas nih. Jadi dia ini kan ke bawah. Gitu. Iya. NPA kalau pasiennya ada fraktur basis kranii, boleh nggak dipasang? Tidak. Kenapa tidak? Ada perdarahan. Ya, karena ada perdarahan. Jadi, kalau pasiennya ada tanda-tanda fraktur basis kranii, tidak dipasang NPA. Jadi Bu, kalau pasiennya sadar kan nggak bisa pasang OPA, dibuat pasiennya tidak sadar. Dikasih obat. Isinya dikasih obat. Ya, bisa dipahami? Tapi biasanya sih kalau udah fraktur basis krani itu pasiennya nggak sadar. Ya, pasien nggak sadar, jadilah kita pasang OPA. Gitu. Sekarang pasiennya tidak sadar, jadi kita pasang OPA ya. Pasang OPA, kita ukur, habis itu masuk tapi tengah, baru diputar, dimasukin. Ini nih keras. Sebenarnya ada pantom yang Ini lembut. itu. Kalau dia masuknya pas sampai sudahnya ada gimana? Kalau pasien biasa kita nih, yang pasien beneran, kita ukur sesuai masuk biasa aja sih. Masuk ini. Ini kan masuk terus ini nih keras nih. Kalau yang sebenarnya enggak keras. Enggak, coba dong. Pasien keras. Ini kena lidahnya nih.
Iya, tidak Beliau kan elastis. sembarang beliau. Nah, oke. Jika sudah terpasang kayak gini dia. Kayak gini. Kayak kena lah, tapi kan elastis ya jadinya. Nah, terus tidak boleh kita kasih plester. Oh, plester. Ya. Kenapa tidak? Karena kalau pasiennya ada refleks muntah, kita tahu oh pasien ini sadar. Oh. Tapi kalau sadar langsung dilepas ya. Kalau sadar langsung dilepas. Oh. Kalau dia nggak sadar tuh berarti nggak boleh tetap nggak boleh di itu. Tetap apa? Kalau dia nggak Di sadar. plester. Di plester biasanya rumah sakit sih memang dikasih plester. Hanya saja kalau dikasih plester itu kita tidak bisa mengkaji dan mengevaluasi pasien ini. Kadang kan manusia itu kan seringnya adanya kayak gitu. Jadi di situ kita ngelihat apakah pasien ini sadar atau tidaknya. Gitu. Jadi kalau sebenarnya secara prakteknya tidak dianjurkan untuk diberikan plester. Tapi di lapangan di rumah sakit sering sekali dikasih plester. Gitu, ya. Nah, jadi kalau udah pasang kayak gini, kalau bunyi gargling bisa nggak dia di suction? Kalau terdengar bunyi gargling, bisa nggak di suction? Bisa. Ya, gunakan yang soft. Molek dah. Gunakan yang soft, ya. Kita bisa lakukan suction. Bisa masuk lubang muat. sini. Bisa. Mantap. Ya. Di tepi kita lihatlah mana yang ada sekretnya. Ya, sekretnya di mana? Lebihnya di mana? Nah, itu untuk airway. Oh, satu lagi bunyinya yang stridor. Ya. Stridor. Snoring itu ngorok. Stridor itu adalah Jalan penyempitan jalan adanya napas. penyempitan jalan napas karena adanya edema faring. Edema faring sering terjadi pada pasien yang luka bakar. Ya. Kalau pasien yang luka bakar, edema faring bisa nggak ada dipasang OPA? Bisa, tapi percuma. Gunakan namanya LMA. Laryngeal mass airway. Dia sampai ke laring aja. Ini pun hanya sementara, tidak bisa digunakan sampai berhari-hari 24 jam. Ya, ini laryngeal airway ini adalah kita pasang menggunakan gel. Ini gelnya nggak ada. Jadi gel, kalau gel kan ada pelumasnya ya, pelicinnya. Ya, jadi kita masukkan. Nah, masukkan sama dia dengan ini. Enggak. Oh iya betul. Ini masukannya gini. Ngukurnya sama dari sini ke sini. Itu. Ya. Setelah diukur, tapi ini jarang sekali digunakan di IGD karena ini mahal. Satu pasien satu dan ini tidak ada BPJS. Ya. Bayar sendiri. Terus jika sudah masuk sesuai ukuran, habis itu dikembangkan. Ini bisa ngembang. Ya, jadi dia nyumbat gitu ya. Jadi dia nggak gerak-gerak. Nah, ini dikembang nih bisa. Ininya ngembang. Masnya yang ngembang. Ya, masnya ngembang. Itu ya. Tapi ini jarang. Ada pembengkakan lagi. Ya, kalau terdengar stridor, ya. Hanya sementara ini. Ini hanya sementara, tapi stridor lebih sering kita gunakan adalah pemasangan needle trichothiorodotomy. Ya, needle trichothiorodotomy. Ya. Needle tricho karena ada tulang krikoid dan tiroid. Needle trichothiorodotomy. Ya. Itu nanti ujian nada tuh. Trichothiorodotomy Needle trichothiorodotomy. Needle trichothiorodotomy itu perawat boleh melakukan. Di mana dia di membran antara tulang krikoid dengan tiroid, dia di bawah jakun. Ya. Terus menggunakan needle yang paling besar. Menggunakan needle yang paling besar, kita disinfeksi sama kayak kita mau pasang infus ya. Kita disinfeksi, habis itu ditusuk. Setelah ditusuk,
baru kita lepas jarumnya. Terus ini hanya sementara, tidak boleh lebih dari 7 jam kalau nggak salah. Berapa jam ya? Setelah itu kan kita nunggu dokter. Kalau nunggu dokter pasang apa dia? Pasang? Pasang apa? Apa nih? Tracheostomi. Yang ada di rokok-rokok tuh, yang lubang, itu namanya tracheostomi. Ya. Tracheostomi. Nggak pernah kan? Ada sebenarnya ini ada pentilnya. Dia ada three-way. Dia ada three-way. Dia three-way tahu three-way ya? Ada 3 cabang ya. Satu masuk di sini, satu kita tutup dan buka. Ini nggak ada nih three-way-nya. Jadi hitungannya 4, 1 kali tutup, 3 kali buka. Itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kebayang ya? Nggak dipasang berjam-jam karena ini dipegang. Ya, kita mau fiksasi gimana? Tak ganti-ganti ya. Ya, terus di bawah antara. Sebenarnya kalau ada pantomnya, paham ya? Needle trichothyroidotomy. Di membrannya. Di tengah-tengahnya. Trichothyroidotomy. Ya. Setelah kita pasang needle trichothyroidotomy, kalau dokternya datang, langsunglah dia pasang tracheostomy. Ya. Dia pasang tracheostomy. Kalau udah tracheostomy aman. Jalan napasnya aman. Ya. Perlu nggak kalau udah pasang tracheostomy di sini kasih masker? Enggak. Ya, nggak perlu. Nah, cara pasang nekolar itu caranya adalah diukur terlebih dahulu. Ukurnya gimana? Ini ada ukurannya. Kita lihat di merah ini bisa digeser. Ini kita buka dulu. Ini lock. Pas sebenarnya cebukan. Oh, coba. Keras banget. Kas ini ya. Nekolar. Nekolar ini jenisnya banyak ya. Tidak hanya ini saja. Nah, jajar klavikula ya, bahu di sini ke dagunya. Ya, jadi gini. Ya, ini. Oh, ini 5 jari. Terus yang ngukur ke pasien dengan ukur di alatnya itu orang yang sama. Karena kalau ini 4 nih. Ini 4 nih. Ya, jadi dia sejajar dengan bahu. Kok ini kan banyakan. Lebih kan? Ini dia. Ya. Nah, setelah kita ukur ke pasien dengan ukur ke alat itu orang yang sama. Karena jarinya beda. Jari Nisa dengan jari Aisyah mungkin beda. Ya. Gitu. Nah, jadi setelah diukur satu orang, jadi yang masang itu teman. Ya, satu orang kita enggak. Yang ngukur dengan yang masang itu sama. Yang ngukur dengan yang masang itu sama. Jangan berbeda ya. Terus kalau kita yang ngukur berarti ada teman kita yang memegang. Ya, memfiksasi kepalanya. Kalau pasiennya bergerak, dia gelisah, dia geleng atau teriak. Ini caranya dikunci. Ini pegang, masukkan 4 jari kita ke daerah bahu, ini pegang ini dan lengan ini mengunci sininya. Ini sama sekali pasiennya nggak bakalan gerak-gerak lagi lehernya, ya. Nah, kalau pasiennya tidak sadar sama sekali, cukup pegang daerah kepala. Ada air bunda. Ya. Oke, makasih. Nanti aja dulu. Paham di sini? Paham. Selanjutnya, masukkan nekolar ini adalah caranya. Ini kan satu orang pegang ya. Oke.
Nah, itu menelusur di daerah leher. Kan leher kita ada cekungan ya. Nah, di sini. Ya. Itu sama sekali kita tidak menggerakkan leher si korban. Ya. Nah, cara masukkannya adalah langsung menelusur dia sampai ke tengah. Sama sekali nggak menggerakkan kepala. Sampai tengah kan ada lubangnya tadi itu. Nah, sebelum kita pasang, kita harus cek dulu apakah ada deviasi trakea dengan peningkatan vena jugularis. Ya, deviasi trakea dengan peningkatan vena jugularis. Lihat dulu. Kalau ada deviasi trakea artinya apa? Trakeanya bergeser. Trakeanya bergeser, venanya meningkat. Itu tanda-tanda terjadinya tension pneumothoraks. Ya, tension pneumothoraks. Memang kalian kalau untuk initial assessment penyakit-penyakit yang mengganggu pada breathing itu kalian harus hafal. Ya, hafal. Berdua ke Bu. Tim, ya. Bertiga nanti ujiannya. Kalau ujiannya bertiga. Jadi ada yang airway, ada yang breathing, ada yang sirkulasi. Jadi ujiannya sih hanya sampai C. E. Tergantung nanti kan ada leadernya, ada nilainya tapi individu. Nanti kalau yang hair pun hairnya individu. Berarti yang hair gitu Bu. Hairnya individu. Hairnya remedialnya juga individu. Enggak sekelompok. Gitu ya. Terus, nah caranya adalah dengan teknik teknik sapuan dada. Ya, teknik sapuan dada adalah maksudnya gini. Ini terus barulah dikunci. Nah, cara ini adalah masang neck collar ini hanya ada di belangkar. Makanya biasanya orang bawa pasien dari kecelakaan gunung ya, terus diambil pakai helikopter, ya kan? Nah itu kita pasang head stabilizer, pasang ada alat namanya tuh sana LSB, long spinal board, yang warna merah, warna oranye atau merah tuh? Oranye, warna oranye. Nah pasang oranye itu long spin, itu namanya LSB, ya LSB. Yang oranye. Ini tadi bukan yang apa? warna. Setelah neck collar kan? Kalau yang putih itu namanya scoop stretcher. Scoop stretcher itu adalah untuk memindahkan pasien dari belangkar ini. Ini sebagai leader. Ini sebagai leader, sebagai ketua. Terus kan tadi kita pasang neck collar nih. Nah, terus kalau pasang head stabilizernya dilepas. Karena mau kita miringkan. Jadi kalau miringkan pasien, dia muntah atau apa, tidak boleh langsung miringkan kepalanya gini. Karena bisa menyebabkan ya fraktur servikal kan. Nah, jadi kalau pasien tuh muntah, apa yang dilakukan? Lock roll. Miringkannya tuh lock roll. Lock roll itu artinya garis lurus. Ya, caranya adalah ini pegang di sini, kita miringkannya sini, posisinya semuanya di sini. Nah, kita miringkannya sebelah kiri ya, karena tangannya yang sebelah kanan ini luka. Kalau fraktur sebelah kanan, miringnya kiri. Kalau fraktur sebelah kiri, miringnya kanan. Ya, ini di sini. Nah, bahu sama pinggul, terus selanjutnya tangannya menyilang. Nah, ini di daerah ya, lutut, terus ini menyilang daerah kaki sini. Nah. Ya. Nah, ini sebagai aba-aba, dia harus menyilang ya. Nah, itu menyilang. Menyilang atas atau menyilang bawah terserah. Nah, dengan hitungan aba-aba, masukkan tangannya sini. Oke. Dan hitungan ketiga kita miringkan sebelah kiri. 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi ini masih tetap tahan nih yang daerah kepala. Ya, satu orang lah yang melakukan ya namanya BTLS. Nah, atau kita mau mindahkan pasien, masukkanlah LSB. LSB masukkan di sini. Iya, neck collar tetap.
pasang. Oke, dengan hitungan ketiga kita turunkan pasien 1, 2, 3. Nah, ini yang sebagai leader di sini yang harus mempertahankan daerah leher. Itu long crawl. Ya, long crawl tuh garis lurus. Itu juga nanti kalau kita mau